Bismillahirrahmanirrahim. Asdaqal hadis kitabullah ta'ala qal hadi hadun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syal umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla أو أزلا أو أظلما أو أظلما أو أجهلا أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعل لي محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مزال ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tarikus sholati. Utawi iki ku ana fasal suci wa tarikus sholati lan utawi wong kang ninggalake salat iku ala darbaini. Wa tarikus sholati utawi wong kang ninggal salat al ma'hudati kang kinaweruan yang sudah diketahui as-sadiqati kang beneri yang mencocoki bi ihdal khamsi kelawan salah suwiji saking kang limo dari salah satu salat yang 5 iku ala darbaini netepi ing atase rong werna. Itu ada 2 macam. Setelah kemarin kita bahas tentang murtad, sekarang kita akan mengkaji bagaimana hukum tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia kemudian diberi amanah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika dia dijadikan khalifah, maka manusia ada tugas yang maha penting. Bagaimana dia harus mengatur alam ini sesuai dengan apa yang telah ditahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diijazahkan oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia dikasih beban sebagai khalifah, maka manusia diberitahu sama Allah,
Untuk apa manusia itu dihidupkan? Makanya Allah memberikan kabar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Artinya ketika manusia diberi amanah khalifah, pemimpin, maka orientasi pemimpin itu adalah bagaimana pemimpin itu supaya menjadi sebuah ibadah, bukan sebuah keserakahan, bukan sebuah kesempatan untuk menzalimi orang lain, bukan, tapi bagaimana memanage khalifah itu, pemimpin itu menjadi sesuatu yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun gerakan itu adalah bernilai ibadah. Jadi orientasinya ke sana. Jadi apapun gerakan itu bernilai ibadah. Makanya ya Allah, sering saya katakan bahwa ketika orang itu sudah orientasinya adalah ibadah, maka dia berusaha segala gerak-gerik dia itu adalah bernilai ibadah. Termasuk bagaimana ketika orang itu melakukan perkara yang halal, ataupun perkara yang mubah. Kalau tentu halal diperintah sama Allah, kalau mubah aja makan, minum, ya kan? Kita diem, kita guyon, sama kita itu guyon. Berarti kita itu alhamdulillah ya Allah iso guyon berarti kalau kita melakukan perkara mubah berarti kita itu tarkul haram. Kita meninggalkan perkara yang haram. Kalau kita melakukan perkara yang mubah berarti kita tidak berzina, alhamdulillah. Ya, kita kumpul-kumpul ngaji berarti kita tidak melakukan sesuatu yang jelek, ghibah pun tidak. Kita makan dengan duit kita sendiri berarti kita juga meninggalkan makan yang itu dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, luar biasa. Makanya orang itu menikmati bagaimana ketika dia diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur, ini nikmat yang luar biasa. Apalagi kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa sujud kepada Allah, itu nikmat yang luar biasa. Jadi orang yang dia itu bisa diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud kepada Allah itu nikmat yang luar biasa. Karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud menghadap ke Allah. Gak sembewang. Antum bisa lihat bagaimana Fir'aun. Kurang apa Fir'aunnya? Kurang piye Fir'aun? Soge. Raja di raja. Semua punya. Keinginannya apa tercapai. Tapi dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa sujud di hadapan Allah. Bagaimana Haman, bagaimana Qarun, bagaimana ada orang-orang yang sehidup dengan Habibana Muhammad, tapi mereka pun tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud di haribaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Abu Jahal gak kayak kesempatan dari Gusti Allah sujud, tidak mau sujud. Abu Lahab, Uqbah bin Mu'id, gak ono sing gelem sujud, padahal mereka semuanya punya ketenaran, pangkat, jah, penghormatan, uang yang banyak, itu dimiliki oleh mereka, tapi mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk sujud. Lah kita ini sopo? Kita ini sopo ya? Kita ini siapa? Orang sing modele koyo ndewek, kita ini siapa? Tapi Gusti Allah kok kersa. Gusti Allah kok mau untuk nerima sujud kita itu. Yang itu bisa bayangkan bagaimana Gusti Allah itu luar biasanya. Gusti Allah ini adalah Malikul Muluk, raja di raja, pencipta yang ada di langit dan bumi. Soge sak soge ini, yang memberikan makan semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Semuanya dikasih sama Allah, diatur sama Allah. Lah ternyata kita ini orang yang
miskin, tidak punya apa-apa. Raja di raja itu memberikan kesempatan kita untuk bertemu dengan dia langsung. Lawang kita mau ketemu Pak Jokowi ayo kudu pas pampres, kudu nangone kene, kudu ngene, suratnya harus ini, harus pakai pakaian ini. Gusti Allah ndak gak ngono. Ya, pokoknya kontakku nang aku, datanglah kepada saya sehari 5 kali. Bagaimanapun bentukmu wis. Bagaimanapun bentukmu. Bagaimanapun kamu ingat aku, apakah sebentar ataupun lama atau seberapa, terserah. Nah, sampai seperti itu. Nah, dalam keadaan seperti itu pun Allah tetap nerima kita. Wa aqimis sholata li zikri. Jadi datang kita kepada Allah itu ditulis sebagai kita ini orang yang ingat kepada Allah. Meskipun ya mungkin sholat yang barek ndak ingat, kolbin lahin, hati yang lupa, atau mungkin malah sembahyang barek ngantuk ndelosor ya. Ono sembahyang barek ngantuk. Jadi ketika sholat, ketika berdiri dia malah deladap soalnya hati turu sampai ngantuk. Ngono iku lho. Saiki tulis pangeran orang yang ingat kepada Allah. Lah kurang piye jan pangeran. Makanya ya Allah, nikmat-Mu luar biasa. Berikan kesempatan sama kami ini orang yang hina, yang sangat hina, kok masih diberi kesempatan untuk sujud keharibaan-Mu. Ini nikmat yang luar biasa. Makanya wong salat itu syukur, nyukuri nikmat yang luar biasa. Makanya ada korelasinya. Orang itu kalau sholatnya baik sama orang yang tidak sholat baik. Bahkan sholat itu menjadi standar pertama kali yang akan dilihat oleh Allah. Ini inna awwala ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dilihat adalah sholatnya. Bagaimana sholatnya ini? Kalau sholatnya baik ya diterima. Kubilat wasairu amali. Kalau dilihat sholatnya jelek, ruddat wasairu amali. Ditolak dan semua amalnya juga ditolak. Barometer amal itu adalah sholat. Mengapa? Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wong kunik temen sholat ya tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada orang mengeluh, terus pundi kula niki Ustaz, pun sholat, sudah melakukan ibadah tahlil wis poso sunnah kula lampahi, tapi kula kok tetap melarat mawon. Saya kok masih tetap miskin saja. Berarti orang ini masih menilai bahwa harta itu lebih mulia dibandingkan dengan sholat dia. Harta itu lebih mulia daripada sholat dia. Lah kon iso sholat tok petuk presiden itu ya alhamdulillah. Petuk raja di raja itu sudah alhamdulillah. Ya, kasih nikmat begini sudah alhamdulillah. Kalau masalah makan, masalah ini kan nanti sudah dijatah sama Allah. Rezeki kan sudah ada jatahnya masing-masing. Rezekinya itu seberapa? Kalau sholat jatah dewe-dewe. Sudah ada jatahnya. Maka kalau sedikit ataupun banyak tinggal kita itu bagaimana kita menyikapi. Karena sedikit banyak itu tinggal manusia melihat dari sisi mana. Kamu punya uang 200.000, itu banyak apa enggak? Kon duwe dhuwit 200.000, iku wis akeh apa gak? Banyak kan? 200.000. Nah, pemene kon duwe dhuwit 2 juta, 2 juta. Kira-kira sugih apa ndak kene? Arep pondok, saldone piro? 2 juta. Wah, ini orang kaya ya, orang kaya. Tapi uang 200.000, 2 juta. Kira-kira nek dhuwit iku mungguhe pengusaha. Abu Rizal Bakri ngono sakmane ya. Sing duwe ANTV sakmane Abu Rizal Bakri, kira-kira dhuwit 2 juta iku sedikit apa banyak? Dia punya uang 100 juta itu loh, katanya enggak punya uang. Uang 100 juta dia bilang enggak punya. Padahal saldonya masih 100
juta. Nah, ini kan mbak aku kan ora. Saldone lak sering nol. Ya. Bolak-balik dijoluki sepuro njukuk duit nang ngene ATM, mohon maaf. Ya. Saldo Anda tidak mencukupi lho, njaluk sepuro ATM. Ya, mohon maaf ya. Paling arek pondok ya duwe mentok 200 petang. Atus iku wis akeh, iku wis alhamdulillah. Ya sing sering apa? Ya iku mang minta maaf iki mang saldo Anda tidak mencukupi karena minimal 50.000 ternyata saldomu arek 30.000 lho ya. Makanya kan saya bilang sedikit banyak itu tergantung bagaimana kita memaknai sebuah rezeki. Makanya urip enak ya nduk desa ini hidup enak ya di kampung ini ya. Ndak punya uang. Ndak begitu bingung. Ya. Di orang-orang tuh bilang kalau mau masuk pondok sini jarene adem ya. Wis. Ya bagaimana orang adem pakai wit-witan ya. Banyak pohon-pohon mesti dingin kan adem. Saya bilang kalau ke sini biasanya ndak ingat dunia ya. Railing tuh ya jane apa mobil ya ada ya kan. Ra ono dodolan jajan ya ora ono. Ndak ada. Nguri-nguri ki ono titut-titut lho nguri-nguri ki aja. Jadi jelas beda dengan di kota yang ada hiruk pikuk tentang ekonomi dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam tidak dengar apa-apa, maka ya tentu lebih tenang, suasananya lebih tenang. Apalagi meskipun ya rada telat-telat seono qiyamul lail. Masih ada sholat jamaah. Makanya nanti kalau punya anak itu ya gele pesantren. Insyaallah di pesantren itu wis ndablek-ndableke wong nduk pesantren ya. Paling ya akeh turu lho ngono tok ae kan. Banyak tidur kaya jamaah turu ngono ae. Ngaji ndelosor ndase lho ngono tok ae. Paling ngono tok. Jamaah aras-aras tapi kan masih baiahnya ini masih baik. Itu sak nakal-nakale arek nduk pondok. Tapi kalau nakale nduk jopo ya wis ana narkoba, ana anggur merah, topi miring loh. Itu mengkhawatirkan. Tapi kalau di pondok lebih baik karena al insan ibnu baiati. Minimal salat iku wis diobrak itu minimal. Lah, makanya salat itu terpenting. Dalam hidup itu yang penting itu salat. Saiki salat itu yang penting ku salat, ibadah salat. Makanya pada akhir zaman seperti ini orang sudah tidak peduli lagi halal apa haram, sing penting uangku sembahyang insyaallah selamat. Anak turun kita yang penting sholat itu insyaallah selamat. Coba kamu tanya teman-temanmu, kira-kira mereka itu 5 waktu lengkap apa enggak sholatnya? Berkali-kali saya ngisi di SMP negeri atau di SMA negeri itu kalau kita tanya bagaimana kalau sholat sehari semalam sholat berapa kali? Kalau saya tanyakan siapa sholat maghrib, rata-rata sholat maghrib. Kalau sholat asar terkadang enggak, sholat duhur enggak. Ya, paling ya maghrib isya 2 waktu tok. Ditanya siapa yang sholat 5 waktu dari sekian ratus anak, itu paling bisa dihitung jari 5 sampai 15. Itu paling akeh sak sekolahan. Itu satu sekolahan. Lalu nduk pondok ya insyaallah saya sembahyang. Insyaallah saya sembahyang. Meskipun cuwili turuan yo sembahyang. Meskipun ngono, ndelosor ndase ngaji yo saya sembahyang. Meskipun yo rada kerinan barang yo saya sembahyang. Tapi saya sembahyang, ya kan? Sembahyang barek kukur-kukur ngalor ngidul ngono ya yo saya sembahyang. Jadi makanya kalau usah duduk pondok ya bisa duduk pondok lah insyaallah. Muka-muka berkah gitu aja kan. Makanya ketika orang itu tidak mau syukur, tidak mau sholat tuh masya Allah, konsekuensinya berat luar biasa.
Bagaimana Rasulullah itu diperlihatkan seperti itu ya. Nah, tentang Isra Mi'raj itu apakah Rasulullah memang betul-betul diajak ke surga atau bagaimana, wallahu alam bis shawab. Jadi ada yang mengatakan enggak, Rasulullah cuma ke sana dikasih slide aja. Kayak saiki ono slide itu gambari slide surga iku ngene. Lah nek kono ono menungso sing dikepruki ndase. Sapa sing mlebu neraka disikan iku? Siapa yang sudah masuk neraka? Kok ono sing dihancurkan kepalanya? Dia mengatakan ya memang ada yang dimasukkan neraka. Ada yang mengatakan enggak, Rasul itu memang ke surga cuma diperlihatkan tok slide-slide-nya, gambar tok. Ngerti slide sih kamu? Sri surga jannatun tajri min tahtihal anhar. Ono widodari gambare ngene, wayune ra karuan. Lho, ono kabeh. Neraka ini orang yang diperlihatkan pada Rasulullah. Makanya Rasulullah tanya, "Man haula ya Jibril?" Tanya. Karena apa? Ada slide itu terus ditanya. Rasulullah diperlihatkan sepenggal kejadian. Makanya enggak begitu lama. Cukup setelah Isya sampai sebelum subuh sudah balik. Dan itu kalau mungkin bisa dikalkulasi pirang jam. Nanti ketemu Allah itu berapa jam? Ketemu malaikat Nabi Adam, ketemu Nabi Ibrahim. Nah, di rumahnya pada Nabi Musa. Oh, bolak-balik Nabi Musa itu. Nabi Musa itu ketika Rasulullah itu bertemu Nabi Musa ya enak ngomong apa, tapi ketika Rasulullah mau naik ke atas lagi, Nabi Musa itu nangis. Nabi Musa itu nangis. Lah kok nangis? Tanya, lu mengapa kok menangis, katanya. Kata Nabi Musa, ada seseorang di antara cucuku yang datang setelahku, seorang nabi yang dia itu lebih mulia daripada saya. Padahal kaumku itu nganggep aku ini orang yang paling mulia. Jadi kaumku nganggep wong paling mulia sak donya iki aku. Ternyata dikalahno barek-arek wingi ya. Loh. Jadi Nabi Musa itu terkadang yang lucu kali ya. Iku barek liyane kok malah iri kebarek Kanjeng Nabi Muhammad. Iya. Wong-wong ku terus piye? Wong orang-orang Bani Israil itu nganggep ini orang yang paling alim, orang sing paling pinter. Dadaan ono nabi setelah aku, dia itu lebih mulia dalam pandangan Allah daripada saya. Makanya nangis Nabi Musa itu. Apalagi umatnya nanti itu akan lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Nah, ini yang menjadikan Nabi Musa itu nelongso itu, ya Allah, kok mboten kula mawon, kok tidak saya saja, tapi mengapa kok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu urgen salat ini. Nah, Rasulullah itu menganggap salat itu adalah sebuah kebutuhan, bukan sebuah beban. Lah kita ini masih nganggap salat ini adalah sebuah beban. Bukti ini kalau ini kita sembahyang ya sik rada aras-arasan. Kita ini diajak salat jamaah ono sik aras, padahal wis diazani ya wis. Sakno zafron sampai serak bolak-balik. Wis pujian suwe ya kan, lama ginceng durung ono sing teko. Dulu itu kalau di Pujon tuh kalau sama Abi ya ayo sholawat, tetap semangat sampai nanti Abi itu datang. Saiki ora pujian 10 menit wis gurung teko-teko. Akhirnya apa? Sing pujian rodok males genteni sih. Setelah selesai pujian satu kali ditunggu dulu 2 menit baru pujian lagi. Mari ngono leren maneh 2 menit pujian lagi. Lah pujian wajah sholawat. Jadi kamu semakin banyak sholawat kan semakin baik kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngenteni dulu tok ora sampai setengah jam ya. Maca sholawat terus baca sholawat. Jadi bagaimana Rasulullah itu menjadikan sholat itu sebuah solusi.
Makanya Rasul itu bilang sama Bilal, "Arikhni ya Bilal bis-shalah, arikhni ya Bilal bis-shalah." Wahai Bilal, tolong istirahatkan aku Bilal dengan salat. Artinya apa? Rasulullah itu menganggap bahwa salatnya Rasulullah ya salat itu. Nah, salatnya Rasulullah adalah, istirahatnya Rasulullah adalah ya salat. Jadi Rasulullah itu kalau salat ya sewanteh karena nganggap bahwa itu seperti istirahat. Tadi salat itu enak dengan Kanjeng Nabi. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ilas shalah, itu Rasulullah. Kalau Rasulullah itu ada apa-apapun yang menghinggapi beliau ono masalah apapun, badara ilas shalah, Rasulullah bergegas melakukan salat. Jadi sahabat dulu menjadikan salat itu sebagai solusi ya. Solusi problematika kehidupan sahabat itu bisa diselesaikan dengan salat. Makanya Rasulullah sudah ngajarkan ke kita, ono salat hajat. Kalau kamu butuh apa-apa salat hajat. Kamu bingung, salat istikharah. Nek njaluk udan, salat istisqa. Lho kurang apa maneh? Ate lunga, salat safar. Loh. Mau derajat yang tinggi, salat tahajud. Asaka rabbuka maqamam mahmudah. Semua problematika hidup bisa diselesaikan dengan salat. Maka biasakan kita itu untuk selalu salat 2 rakaat, mungkin salat hajat atau mungkin apa, ya Allah semoga anak jadi anak yang saleh-saleh, salat hajat tiap malam. Ya Allah moga-moga bangunannya dimudahkan, salat hajat tiap, minta sama Allah. Karena yang membuat rizki adalah Allah, memberikan rizki adalah Allah, memudahkan menyulitkan rizki adalah Allah. Ya maca surat Fatihah ya, muka-muka tanah pinggir ini kena ya. Yang pinggir nih, pinggir TK pas. Allah sahilu. Wa marana fi ardi hada ya Allah jahil mustafa. Sirrul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Makanya sahabat itu luar biasa ya. Salat itu luar biasa. Ya. Jadi solusi semua problematika sahabat itu bisa diselesaikan dengan salat. Maka Rasul ketika mau perang Uhud, Rasul salat. Ketika mau perang Badar, Rasul salat. Kan Rasul salat sampai dongo, sampai Surabaya, sampai jatuh. Sampai Sayyidina Abu Bakar tidak tega lihat Habibana Muhammad. Ya karena yang memberikan kemenangan adalah Allah. Jadi makanya orang itu ya, kalau orang itu takluk dengan Allah, apapun keinginannya, ya dia salat dulu, minta sama Allah. Nanti bagaimana hasilnya diserahkan kepada Allah. Wis khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Wis sembayangnya bolak-balik kok gak isa-isa. Loh, ya mungkin belum waktunya, mungkin Allah ngasih yang lain. Nah, kita mau beli tanah, maunya depan sini. Gusti Allah beri yang sana. Bolak-balik salat hajat kene, tapi ternyata ngasih depannya. Ya wis itu mungkin ya. Senang ya Pak Gusti Allah, bagaimana ya kita ini senang, alhamdulillah. Jangan pernah kecewa dengan Allah. Karena apapun yang dari Allah itu yang terbaik. Jangan pernah kecewa dengan Allah, karena apapun yang dari Allah itu yang terbaik. Takdir Allah pasti indah pada waktunya, itu pasti. Nah, ketika sekarang belum indah, ya pasti nanti akan ada jalan menuju sebuah keindahan. Satu susah, dua kesenangan. Nah, kurang piye kan? Satu susah, dua kesenangan. Dulu kita susah,
berdos itu kan. Tapi kan terus Allah ngasih rezeki, ada kesenangan. Masih ingat kata Abi ketika itu, Masyur isbir ya'tika malam yakun fil bal, akan datang padamu sesuatu yang tidak pernah kamu pikirkan. Itu saya masih ingat ketika kita ngaji pagi Abi itu, isbir ya'tika malam yakun fil bal, akan datang pada kamu sesuatu yang tidak pernah kamu terbersih dalam hatimu, kamu tidak pernah. Oh, ini luar biasa. Dongane guru, doanya guru. Maka saya termasuk tipikal orang yang bleng sama guru. Ya, bleng sama guru. Kalau sama guru itu wis anak Abdul Makmur li abina. Kalau abina anak Abdul Makmur li abu, ya wis bleng nang ngene guru. Aja dek duwe ngene-ngene nang guru itu. Ada seseorang pinter indah karuan, bahkan ketika dia di Yaman tuh ngajar sampean di pondok di Yaman, tapi dia itu tidak menghormati gurunya. Dia lebih memuliakan orang lain. Ya meskipun dia termasuk gurunya, cuma guru utamanya bukan dia itu, tapi lebih dia utamakan yang itu. Akhirnya subhanallah ya sakno, pulang ke Indonesia ini ternyata banyak masalah. Akhirnya kata para habaib, ada seorang habaib bilang sama saya, wah itu luar biasa, cuma jadi seperti itu tidak berkah karena apa? Karena dia su'ul adab sama gurunya. Jadi su'ul adab sama gurunya. Nah, kalau su'ul adab dari guru masih pinter kayak apa ya? Pinternya bagaimana, maka tidak akan manfaat. Kalaupun manfaat sedikit sekali kemanfaatannya itu, bahkan terkadang dia akan melenceng dari jalan-jalan gurunya. Jadi gurunya dulu yang lurus, dia siksa ditenono ya, pasti seperti itu. Makanya ini ya salat nih. Lah salat ini sudah diprediksi sama Allah, nanti akan muncul orang-orang yang tahawun bis shalah. Kata Allah, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Akan turun sebuah generasi yang jelek, akan ada generasi yang jelek. Ciri-cirinya apa? Adha'us shalah. Satu, ciri-ciri generasi jelek itu adalah dia itu adha'us shalah. Nek kongkon salat itu ndak seneng dia. Ini ciri nih wong Islam munafik. Nah, dia kongkon sembahyang kok ras-arasan. Idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nas. Ketika dia itu mau salat, dia itu qamu kusala, malas. Hati-hati loh. Kalau kamu itu kok ono azan kok gak ngregah hatinya cepat ke masjid, itu jangan-jangan kamu adalah termasuk orang munafik. Jangan-jangan termasuk orang yang munafik. Terus yang kedua suka riya. Riya itu pamer amal kepada orang, dan itu cirinya orang munafik. Wajahnya ya Islam, cuma hatinya itu membenci Islam. Jadi jadikan barometer oleh Allah bahwa generasi yang jelek itu cirinya satu, apa? Adha'us shalah. Nek wis adha'us shalah wa taba'u syahwat, jelas. Kalau sudah itu wayal kaunahu, ya itu urutannya sudah. Nah, mengapa kok tidak mau sholat? Ya dinarun indahum khairun min sholatihim. Dinar itu dalam pandangan mereka lebih penting daripada salatnya. Berapa banyak sekarang orang-orang yang dia itu memburu dunia, ingin kerja di mana, kerja di mana. Nah, cuma ketika dia kerja, dia meninggalkan salat. Apa tidak boleh orang kerja? Loh, boleh. Kerja itu kan ibadah. Ya, kerja itu kan ibadah. Salat ibadah, kerja juga ibadah, khidmah juga kabeh ibadah. Cuma ketika kita terus melakukan sebuah aktivitas, kemudian kita melalaikan salat kita, itu musibah yang terbesar dalam hidup. Makanya kalau mau jadi orang yang sukses, tiru orang yang sukses. Siapa orang sukses? Adalah Nabi Ibrahim, seorang bapak yang sukses, keluarga yang sukses. Salah satu cirinya adalah
selalu berdoa kepada Allah dengan satu doa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Subhanallah, dari Nabi Ibrahim dua putranya jadi nabi. Ono Nabi Ishak, ono Nabi Ismail. Jaraknya 14 tahun dalam kitabnya Abu Ya. Ismail dulu baru Ishak. Ismail orangnya santun. Fabasyarnahu bihulamin halim. Aku beri kabar gembira pada Ibrahim bihulamin halim, lahirnya seorang gulam, anak halim yang santun, bijaksana. Ketika mau dianugerahi Ishak, fabasyarnahu bihulamin alim. Ternyata dari bihulamin alim putra-putranya jadi nabi-nabi. Ishak, Nabi Yakub, ya kan, Nabi, terus Nabi Yusuf. Nabi Ismail tidak ada putra-putranya, tapi akhirnya jendol. Akhirnya apa? Lahirlah Nabi Isa, terus kepada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari orang yang cerdas itu muncul generasi yang luar biasa. Cuma engkau akhirnya iki lho, dadi raja ngayal sapa Bani Israil. Karena pintar tapi minteri. Tapi kalau dari orang yang santun, mungkin belum kelihatan generasi setelahnya itu karena dia santun, nggak pakai pinter. Akhirnya Nabi belakangnya fabasyarnahu bigulamin halim, akhirnya muncul lahir Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang luar biasa. Jadi ada Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang halim. Nah, memang kebanggaan seorang bapak itu adalah najabatul auladi, cerdasnya anak itu kebanggaan bagi orang tua. Nek ana wong tua kok duwe anak cerdas, itu bangga orang tuanya. Lah cocok nanti dia akan dicoba oleh Allah gara-gara kecerdasannya, gara-gara kebanggaannya itu akhirnya dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tiru itu beliau, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ala dzarbaini iku ing atase rong werna itu ada dua macam, ahaduhuma utawi salah suwijine dzarben iku ayat ruka yen to ninggal sapa tarikus shalah ing shalah. Bila meninggalkan siapa tarikus shalah pada shalah, wa huwa hali utawi tarikus shalah mukallafun iku wis mukallaf, padahal dia sudah mukallaf. Ghairu mu'taqidin, orang itu meninggalkan salat seraya tidak meyakini, hale orane kotake seraya tidak meyakini liwujubiha maring wajibi salat. Ada orang meninggalkan salat, dia yakin bahwa dia tidak wajib sholat. Wong aku kok sholat. Sholat itu lah sing potong-potongannya kaya kon iku tah sholat iki. Kan kamu itu yang makome sik ndek-ndek kaya kon iku. Itu kan wajib sholat. Aku iki wis wali ya. Gratis sholat itu gratis. Ada seorang yang dia mengaku wali tapi dia gratis sholatnya, itu ada. Ada orang yang memang dia itu inat melawan Allah. Lapa kok sembahyang jengkang-jengking, kaya aku lo bebas, hidupku ya free, ya hidup itu free, bebas, nggak wajib aku sholat itu. Nah ini dia meyakini bahwa dia tidak wajib sholat. Fa hukmuhu mongko utawi hukmuit at-tariku wong kang ninggal laha maring sholat. Hukumnya orang meninggalkan sholat iku hukmul murtadi, iku koyok hukume wong kang murtad. Itu seperti hukumnya orang yang murtad. Dia tidak melakukan sholat,
dia ketika tidak melakukan sholat, dia yakin bahwa dia adalah tidak wajib sholat, maka bagi dia hukum murtad. Wasabakulan wis dhisik qoriban hale parek barusan apa bayanu hukmihi, apa keterangane hukumi murtad, apa keterangannya hukumnya murtad. Murtad bagaimana? Ya tiba disuruh tobat dulu, dinasihati, kok tetap boleh dibunuh karena dia murtad. Nah, kalau rata-rata yang ada di negara kita ini itu yang kedua. Orang tidak sholat, dia itu ngakoni bahwa dia itu salah, tapi dia itu males melakukan sholat. Tidak ada orang di Jawa terus, oh aku ora wajib gak ono. Tidak ada orang itu loh, orang, masa luar biasanya wong Jawa. Dia itu ya, ketika melakukan sesuatu yang dilanggar oleh Allah, dia itu merasa nanti kalau ketemu sama orang yang dalam pandangan dia itu orang sing apik, dia itu akan merasa bersalah sendiri. Nanti ketemu sama orang yang mungkin dianggap orang itu orang baik lah, itu pasti dia itu merasa aku ora kayak dhek mesti gitu. Saya itu nggak seperti dia. Kalau dia itu orang baik, saya ini orang jelek. Nah, terkadang karena ngerasa iku, terkadang Gusti Allah terus welas. Akhirnya Allah tak kasihan. Dia tidak ada sifat takabur. Sedangkan sing dadi ustad terkadang malah takabur. Nah, ini yang bahaya. Malah engko diwalik pangeran, sing ustate lebokno neraka, dhek lebokno swarga. Karena dia takut sama Allah, malu sama, sedangkan dia terlalu pede dengan Allah, dengan kebaikannya. Wasani utakaping pindho iku ayat rukayen to ninggal sapa tarik ha ing salat kaslan krana males. Ngunang kon duwe anak jeneng sapa? Muhammad Kaslan ngono. Kaslan iku males. Siapa dulu anak malas itu namanya? Oh, Aslan. Ini namanya Kaslan. Hatta yakhruja, sehingga brojol, sehingga keluar apa waktune salat, hala kaunihi ing dalem nalikane onone ya si tarik, ketika adanya tarik iku mu'taqidan, iku wong kang yakini liwujubiha maring wajibe salat. Jadi orang itu yakin bahwa salat itu wajib, cuma dhek aras-arasan gitu aja, problemnya di situ. Dia itu males. Jadi sampai yakhruja waktuha, karena innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauqutan, wajib dan ada waktunya. Ya aja kok terus gawe dhewe sembahyang kirapel kabeh dijamak kabeh, mumpung musafir. Zuhur, asar, maghrib, isya dadekno siji. Enggak bisa naik subuh bisa nih. Tapi ada namanya jamak suri. Jamak suri. Istilahnya itu di kitab jamak suri. Jamak suri itu seperti jamak tapi bukan jamak. Karena apa? Orang itu sholat melakukan sholat waktu sebelumnya itu mepet-mepet dengan datangnya sholat yang waktunya setelahnya. Contohnya antara asar dengan maghrib. Taruhlah maghrib itu sudah masuk maghrib 5:30. Ternyata dia sholat asar jam 5 lebih 20 menit. Cuma ada jeda berapa? 10 menit. Mari sholat asar, wiritan, kemudian Nurdin azan. Wis sholat maghrib. Berarti itu namanya jamak suri. Seperti jamak dalam gambarnya aja, sebetulnya tidak jamak. Nek jare wong Jawa jamak sarip. Apa? Jamak asar barek maghrib, jamak sarip. Jamak suri. Makanya kan dalam fikih dibahas bagaimana kalau sholat di akhir waktu hukumnya apa, ini. Nanti ada yang haram. Bagaimana haram? Bila orang itu sholat di akhir waktu, ternyata waktunya nggak cukup 4 rakaat, dapat 2 rakaat sudah masuk sholat setelahnya. Lha iku jenenge haram. Nah, ada keterangan seperti itu. Itu kalau bicara boleh dan tidak
boleh. Tapi fikih itu hukumnya saklek. Akhirnya apa? Bisa dikhilah. Contoh termasuk bahwa a'dharu sholah itu adalah tidur atau lupa. Tidur itu a'dharu sholah. Udur sholat itu adalah termasuk adalah orang itu tidur. Nah, kemudian kamu begadang ngecopros sak kancamu ya mana sampai jam 3:30 kamu baru tidur. Nah 3:30 terus kamu tidur jam 4:10 kan sudah sholat subuh. Karena kamu baru tidur ya, mesti sulit untuk bangun kan. Akhirnya kontak ini jam 8 jam 8 bangun piye akhirnya subuhmu jam piro? Oh ini kan a'dharu sholat. Saya tadi ketiduran. A'dharu sholat saya ketiduran. Berarti kalaupun saya langsung sholat subuh jam 8 gak apa-apa karena itu a'dharu sholat. Nah makanya dikhilah. Karena fakir itu saklek makanya dikhilah. Tapi hati-hati kalau khilah. Nah, seperti itu juga nanti dalam bab puasa ono nganten anyar. Maaf kalau puasa nanti melakukan hubungan suami istri itu kan kafaratnya kan berat ya, itqu raqabah atau nanti sau musahro ini mutata bien. Saiki carane piye pengantin baru ini bisa berhubungan suami istri tapi tidak kena kafarat? Wah ini ngono ya di anu ayo lunga ayo pergi kemana ke nanggone jarak bepergian lebih dari 100 kilo taruhlah ke Banyuwangi. Wah nek ngono nanggone Pamotan ae nang ndi kono kok Jawa Tengah nanggone alam apa nanggone Lutfi rono. Tapi niatnya sudah di dalam hatinya dia itu mau khilah merekayasa hukum biar dia bisa berhubungan suami istri tapi tidak kena tadi itu nggak kena kafaratnya itu. Nah secara fikih, karena fikih itu zahir, ya sah, tidak apa-apa. Ya memang tidak wajib. Tapi kamu sudah khilah. Makanya hati-hati. Hukum itu jadi khilah, dari kayasa. Tapi Gusti Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Fayustatabu, mongko den suprih tobat sapa tarikus shalah. Maka orang seperti itu diminta untuk tobat. Fa in taba mongko lamun tobat sapa tarikus shalah bila dia tobat wa lan gelem salat sapa tarikus shalah wa huwa utawi shalla iku tafsirun iku tafsir penjelasan lit taubati maring lafat taubat ya tabah itu maksudnya ya salat. Wa illa lan lamun ora tobat bila tidak tobat sapa tarik kutila mongko den pateni sapa tarikus shalah haddan krana arai had la kufron ora krana kafire. Jadi dia dihad bukan karena kekafirannya, karena hukumnya dia masih seorang Islam. Nah bagaimana orang sholat 1 tahun sekali Idul Fitri Idul Adha ya ora lapo-lapo. Bagaimana ya tetap Islam, yang penting dia tidak menyembah berhala atau melakukan perkara-perkara yang menyebabkan dia itu bisa keluar dari agama Islam. Wa kana lan ana apa hukmuhu hukume ya sitarikus shalah iku hukmal muslimina iku kaya hukume wong Islam itu seperti hukumnya orang Islam fidafni ing dalam mendemi dalam menguburkannya fi maqabirihim ing dalam pira-pira kuburane muslimin wala yutmasulan ora kena den busak ndak boleh dihapus apa qabruhu kuburannya ya si tarik ndak boleh dihilangkan kuburannya wala ulan iku tetep kedua ya si tarik hukumul muslimina utahe hukum wong Islam aidon halimane fil husli ing dalam ngedusi dalam memandikan wa takfini lan ngafani
wassolati lan nyolati dan menyolati alaihi ing atase tarikus sholat. Ini kan sama dengan apa yang dikatakan diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal ketika beliau diberitahu Rasulullah ketika beliau di kebun bersama dengan Rasulullah. Cuma hadis ini dikeluarkan oleh Sayyidina Mu'ad di akhir-akhir hayat beliau karena takut katimul ilim. Kata Rasulullah, ya Mu'ad man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Wahai Mu'ad, sapa wong sing ngucapno la ilaha illallah dia dakhalal jannah. Wa in zana wa in sarak ya Rasulullah. Meskipun dia berzina ya Rasulullah, meskipun dia mencuri ya Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Jadi hadis ini bukan kok ingin melegalisir melegalkan orang berzina atau orang yang mencuri, enggak. Tapi hadis ini adalah menerangkan bagaimana Rahman Rahimnya Allah dan bagaimana mahalnya kalimat la ilaha illallah. Jadi cuma la ilaha illallah tok itu nanti bisa dimasukkan surga. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Nah ini kan luar biasa. Dan sekarang muncul kelompok-kelompok. Jadi yang la ilaha illallah masuk surga, saiki ana wong la ilaha illallah di kuburan dadine murtad loh. Dengan kalimat yang sama, yang satu memasukkan Islam, yang satu mengeluarkan dari Islam. La ilaha illallah, la ilaha illallah di kuburan dadine murtad. Ya menurut mereka. Tapi ada yang man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah mesti kan la ilaha illallah dakhalal jannah. Wong dia la ilaha illallah tidak kok terus nyembah-nyembah ngene ya ora kan enggak. Jadi salat nah, konsekuensinya tadi seperti itu. Kalau dia tidak salat, ada yang inadan, kalau dia itu memang menantang-nantang katanya tidak wajib salat, berarti dia murtad. Kalau dia itu males ya sembahyang rek KTP-nya tetap Islam kok wayahe tahlilan yo nggawa kopluk barang ngono. Tahlil yo dhek ya teko sik gelem maca Yasin yo gelem meskipun yo mau apal Yasin walau Qur'anul Hakim mari terus gak iso terus yo gak apa-apa. Maca lillahi ma fis samawati wal fil ardi yo sik tetep teko minimal kuluhu iku yo sik apa. Wong sing ngono iku wis yo sik tetep Islam lho ngono ae. Nah sembayange tahun pisan, ora lapo-lapo. Nah, cuma kan ada konsekuensi yang harus dia tanggung nanti ketika hari kiamat. Gitu aja. Wallahu alam bissawab. Ya Rabbana atarafna bi annana فتب علينا توبة واغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الخلان وكل ذي محابة آمين رب والمسلمين أجمع آمين رب فضلا وجود من لا باكتساب للمصطفى رسولي نظى بكل صلى وسلم ربي
وآله وصحبه والحمد لله في البدء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك